Masih di Satu Meja The Forum, Pak Menteri. Tadi kita sudah bicara banyak, tapi tentu saya ingin mengerucut sebetulnya saat dalam waktu dekat ini apa yang menjadi fokus Kementerian Koperasi supaya program ini yang menjadi prioritas Presiden yang memang dari awal digadang-gadang oleh Presiden itu bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, Koperasi diminta oleh Bapak Presiden untuk punya andil besar lagi bersama dengan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara, Mas Yogi. Nah, oleh karena itu Kementerian Koperasi sekarang mendorong lagi koperasi masuk ke sektor produksi lagi, masuk ke sektor industri, masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap koperasi nggak mampu. Misalkan sekarang koperasi boleh mengelola sawit, kebun sawit. Saya akhir bulan Juli atau awal Agustus meresmikan koperasi yang bikin pabrik CPO. Nah, kemudian kita juga mulai koperasi saya dorong untuk membuat produksi barang-barang sendiri. Kemudian koperasi sekarang akan juga mengelola kampung-kampung nelayan merah putih di kawasan pesisir. Koperasi pun sekarang juga ikut menjadi pengelola stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah resmikan. Bahkan sekarang saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, koperasi bisa mengelola pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas yang 0,5 mega gitu, untuk memecahkan masalah desa-desa atau kelurahan yang belum ada listriknya. Nah, oleh karena itu sekarang koperasi harus makin modern. Undang-undang perkoperasian yang selama ini kita gunakan ini Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Tahun ini kemarin saya sudah menyerahkan ke DPR, DIM-nya, harapannya tahun ini kita udah punya Undang-Undang perkoperasian yang baru. Kemudian kita juga akan menjadikan Universitas Ikopin itu jadi bagian dari Kementerian Koperasi untuk kita bisa berdayakan agar Universitas Ikopin itu bisa menjadi tempat mencetak manajer-manajer koperasi yang kekinian, yang juga profesional. Kemudian yang berikutnya adalah kita koperasi juga akan kembali untuk mengambil kesempatan untuk memiliki bank, karena sebenarnya Bukopin itu kan sebenarnya bank yang didirikan oleh induk-induk koperasi. Jadi saya punya keinginan untuk artinya untuk memperkuat proses simpan pinjam yang selama ini ada salah satu unit usaha koperasi atau gimana? Karena memang koperasi sekarang relatif diterima oleh masyarakat sebagai alternatif mereka untuk memenuhi kebutuhan baik untuk konsumsi maupun yang untuk sektor produktif. Kita Kementerian Koperasi punya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, BLU kita yang sudah seperti bank nih sekarang. Nah, apalagi nanti kalau ada bank lagi, kita akan sinergikan itu untuk menjadi daya ungkit untuk menggerakkan koperasi-koperasi supaya aset koperasi itu bisa naik secara signifikan. Kemudian volume usaha kegiatan koperasi juga bisa naik secara signifikan, dan juga partisipasi masyarakat untuk jadi anggota koperasi juga makin meningkat. Itu ukuran keberhasilan dari Kementerian Koperasi. Dan kebetulan bulan Juli ini tanggal 12 adalah Hari Koperasi Nasional. Tanggal 12, kami akan melaksanakan acara besar-besaran dan akan kami laksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik melalui dinas-dinas koperasi yang ada di daerah-daerah maupun juga oleh gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia. Jadi koperasi ini dia bukan hanya sekedar badan usaha, tapi dia juga merupakan organisasi sosial. Dia sama seperti serikat buruh. Jadi koperasi ini juga adalah movement, gerakan. Dan tahun ini pelaksanaan kegiatan Hari Koperasi Nasional, kita akan membawa misi besar, cita-cita untuk kembali ke pasal 33, dan kita akan resonansikan ini soal pasal 33 ini ke seluruh daerah-daerah, ke pelosok-pelosok negeri, supaya orang ingat lagi bahwa ideologi ekonomi kita itu adalah ekonomi kerakyatan, bukannya ekonomi liberal kapitalistik. Terakhir Pak Menteri, kembali lagi dari catatan kemarin itu kan bagaimanapun itu menjadi rangkaian sejarah perjalanan koperasi daerah. Ada 5 calon manajer, padahal sudah ada Ikopin,
Kenapa nggak baru rencana. Baru prosesnya Ya. ini. Gitu. Oke, kalau gitu apa catatannya atau apa yang ingin Pak Menteri sampaikan sekali lagi kepada masyarakat supaya tidak surut orang itu animonya untuk menjadi manajer koperasi. Mulai dari waktu bentuk badan hukumnya itu pun juga sudah melalui proses yang tidak mudah. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati. Ya. Kemudian proses pembangunan fisik pun juga bukan persoalan yang ringan, tetapi juga alhamdulillah sekarang sudah bisa kita laksanakan, dan kemudian di tahap operasional ini juga kita akan terus persiapkan, dan terus terang juga tidak mudah, tapi oleh karena itu kita memang harus butuh masukan. Ya. Jadi dari masyarakat kritik tapi yakinlah bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah alat untuk menciptakan keadilan di masyarakat, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah alat perjuangan dari masyarakat itu sendiri, khususnya di bidang ekonomi, dan tetapi antara slogan cita-cita yang besar itu tetap harus diikuti dengan Proses yang baik, implementasi yang detail, yang hati-hati, dan tetap harus dilakukan pelaksanaan pengawasannya baik di internal, termasuk proses rekrutannya ya Pak ya, sampai dengan pengawasan yang dari pihak eksternal. Saya rasa semua harus bahu-membahu, karena ini adalah program, bukan sekedar program prioritas nasional. Ini gerakan negara. Gerakan negara. Baik. Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. Terima kasih Mas Yogi. Terima kasih sudah hadir di saat penjelasan. Sama-sama. Tujuan awal program Koperasi Merah Putih adalah memotong ketimpangan ekonomi sosial di masyarakat. Niat membangun pilar ekonomi pedesaan harus seiring sejalan dengan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Prinsip dasar koperasi berupa gotong royong dan asas manfaat bersama tidak boleh menempatkan koperasi hanya menjadi kepanjangan tangan rantai pasok korporasi. Sebagai senjata sosiologis dan perekonomian rakyat, koperasi harus dijauhkan dari praktek dominasi sentralistik agar nilai demokrasi ekonomi terjaga.